Tapi lebih dari itu, hari-hari ini biarlah kita berdoa, Tuhan, jadikan kami ini menjadi jemaat yang tahu apa yang Tuhan inginkan. Jadikan kami ini menjadi orang yang tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena Tuhan sudah pasti tahu kebutuhan kita, tapi apa kita tahu kebutuhan Tuhan? Apa kita tahu apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita? Ya, dan hari-hari ini saudara, saya percaya bahwa yang Tuhan mau, goal dari kekristenan kita adalah kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya mengambil satu contoh di dalam Alkitab, yaitu dari seorang tokoh yang bernama Musa. Musa adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan Musa menjadi satu gambaran juga yang menggambarkan bagaimana Kristus kelak akan menyelamatkan umatnya. Dan kalau kita pelajari kehidupan dari Musa ini, dia adalah orang yang biasa, tetapi dia mau menyerahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Dan seperti yang saya bilang tadi, goal dari kekristenan kita ini adalah ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Karena banyak orang Kristen tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi dia hidup melakukan kehendaknya sendiri. Bahkan banyak yang melakukan kehendak setan atas hidupnya. Ya, dan saya selalu berkata dalam hidup ini ada 3 kepentingan. Ada kepentingan kita sendiri, ada kepentingan Tuhan, dan ada kepentingan setan. Ya, dan kita harus berpihak pada kepentingan dan kehendak Tuhan, karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, Musa itu seorang yang memberikan diri ketika Tuhan memilih dia untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan saya juga percaya Tuhan punya rencana atas setiap kita masing-masing. Mungkin kita nggak disuruh pergi ke Mesir, enggak. Tapi apa rencana Tuhan atas hidup kita? Saudara, kalau kita belajar sejarah dari bangsa Israel, saya yakin banyak orang Kristen yang duduk di kursi gereja ini tidak tahu sejarah dari Israel. Yang lulus sekolah minggu berapa banyak di sini? Yang tahu cerita sejarah dari bangsa Israel berapa banyak? Ya, banyak dari kita yang tidak tahu. Ya, dan kita cuma dengar dan kita nggak punya keinginan untuk tahu. Yang penting saya ke gereja aja gitu. Sejarah bangsa Israel itu dimulai dari seorang yang bernama Abraham. Abraham itu punya berapa anak? Berapa anak? Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tahu apa yang mereka lakukan. Ya, banyak yang lulus sekolah minggu tuh. Abraham punya 2 anak yang bernama siapa? Joko dan Bambang. Versi Jowo nih. Ya, Abraham punya 2 anak, namanya siapa? Ismail dan Ishak. Anak perjanjian bernama Ishak. Lalu Ishak ini punya anak juga 2, namanya siapa? Esau dan Yakub. Ya, dicatat baik-baik, tolong dicatat baik-baik. Ini saya mengulangi cerita sekolah minggu loh. Ya, Ishak punya 2 anak, Esau dan Yakub. Lalu hak kesulungan yang harusnya di Esau jatuh ke tangan Yakub, karena Yakub itu memang Tuhan berkenan memberikannya kepada Yakub. Dan Yakub ini, dari keturunan Yakublah ini, ketika satu malam Yakub bergumul dengan Allah, dan Tuhan mengganti namanya. Mulai saat itu Tuhan berkata, engkau tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel. Ya, dan Yakub punya anak yang akhirnya disebut 12 suku Israel. Ya, jadi tahu ya, ini sejarah singkat saja. Supaya saudara juga bisa tahu, oh ternyata itu sejarahnya begini. Lalu akhirnya ketika suku Israel 12 anak ini menjadi suku yang besar. Satu saat terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Salah satu dari anak Israel yang bernama Yusuf. Ketika terjadi kelaparan itu, Yusuf waktu itu sudah jadi Perdana Menteri di Mesir. Kenapa Yusuf sampai ke Mesir? Karena dibuang oleh saudara-saudaranya. Tapi ternyata Tuhan turut bekerja. Yusuf harus mendahului keluarganya di Mesir. Karena ketika terjadi kelaparan, akhirnya Fir'aun bermimpi dan Yusuf bisa mengartikan dari dalam penjara. Yusuf berkata, arti mimpimu ada 7 tahun masa kelimpahan dan ada 7 tahun masa kelaparan. Jadi di masa kelimpahan ini engkau harus bikin lumbung untuk simpan hasilnya, supaya nanti kalau ada masa kelaparan kamu tidak kekurangan makanan. Lalu Firaun berkata, karena engkau yang dapat arti mimpi itu, aku mengangkat engkau jadi Perdana Menteri di Mesir, dan engkau yang harus jalankan semua strategi yang engkau dapat itu. Dan Yusuf mendapat jabatan di Mesir ketika benar masa kelaparan terjadi.
Alkitab berkata terjadi kelaparan yang besar di seluruh bumi dan hanya ada di Mesir yang bisa punya cadangan makanan. Dan akhirnya kita tahu bersama saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli gandum. Dan Yusuf kenal dengan keluarganya, tapi keluarganya udah tidak kenal Yusuf. Ya, karena kenapa? Yusuf sudah pakai jubah kemuliaan, yang terawat dan yang tidak terawat memang beda. Yusuf sudah jadi Perdana Menteri, hidupnya berubah. Orang itu kalau hidupnya nggak berubah-berubah, ya memang nggak berubah-berubah juga dia nasibnya. Tapi mereka sudah tidak kenal Yusuf, tapi Yusuf mengenal mereka. Dan akhirnya Yusuf bilang sama pegawainya, kasih gandum yang mereka beli, tapi jangan terima uangnya, kembalikan, taruh di bawah gandum itu. Dan mereka pulang, selalu mereka dapati begitu. Satu saat mereka balik, Yusuf bilang, kamu tidak kenal aku dulu adikmu yang kau buang, menjadi budak di Mesir. Dan sekarang Allah sudah mengangkat hidupku, supaya aku menolong engkau. Dan akhirnya Ucup bilang sama saudara-saudaranya, panggil papa untuk pindah ke Mesir. Dari situlah mereka jemput Yakub untuk pindah ke Mesir. Dan di Mesir, Israel menjadi bangsa yang besar, beranak pinak, menjadi bangsa yang diberkati Tuhan di Mesir. Dan Alkitab berkata satu saat matilah Fir'aun, matilah juga Ucup. Lalu naiklah Fir'aun yang baru. Ketika Fir'aun baru naik, dia lihat, tidak benar ini Israel di sini. Mereka sudah menjadi kaya, menjadi bangsa yang besar, tidak boleh seperti ini. Kita harus menindas mereka, menjadikan mereka budak. Dan ketika itu Fir'aun juga beri satu perintah, setiap anak laki-laki yang lahir dari kaum Ibrani harus dibunuh. Dan setelah itu lahirlah Musa. Ketika Musa lahir, ibunya melihat ini bayi cakep banget, sayang kalau dibunuh. Lalu mamanya bikin peti dari kayu, dilapisi dengan daun papirus, itu supaya buaya tidak makan. Lalu dia dilepas, dihanyutkan di sungai Ciliwung. Bukan ya? Di sungai Nil. Dan akhirnya satu saat, putri Fir'aun lagi mandi dengan dayang-dayangnya di sungai Ciliwung. Dia lihat kok ada peti itu hanyut. Lalu dia bilang sama anak buahnya, dayang-dayangnya coba kamu ambil. Lalu diambil sama anak buahnya dan mereka bilang, putri ini isinya bayi. Waktu putrinya lihat, ih lucu banget Musa waktu kecil, cakep. Lalu putri Fir'aun bilang, ini pasti anak orang Ibrani. Dia takut kalau dibunuh, jadi dia hanyutkan di sungai. Putri Fir'aun jatuh cinta kepada bayi Musa. Dan dia mengambil bayi ini dan merawatnya di istana Raja Fir'aun. Harusnya Musa dibunuh oleh Raja Fir'aun, tetapi orang pilihan Tuhan itu akan diluputkan ketika waktu tekanan, ancaman sehebat apapun. Kalau kau menjadi orang pilihan Tuhan, Tuhan sanggup meluputkan engkau, bahkan memberikan semua yang terbaik atas hidupmu. Amin, saudara. Lalu setelah itu saudara, Musa ini kan sangat bertolak belakang, harusnya dibunuh, malah dibesarkan di kerajaannya Fir'aun, mendapat semua fasilitas raja. Dan akhirnya Musa tumbuh menjadi pemuda yang gagah, berani. Tapi dia tahu dia bukanlah orang Mesir, dia keturunan Ibrani, orang Israel. Dan akhirnya saudara, ketika Musa melihat di sekelilingnya, satu saat dia lagi jalan-jalan di dekat istana, dia lihat ada orang Israel yang lagi disiksa, kerja paksa, bahkan dipukul. Dan Musa ini jiwa satrianya merontak melihat bangsanya ditindas. Dia bilang, kenapa kamu pukul dia, orang yang tidak bersalah? Orang Mesir dengan sombongnya saudara terus menyiksa, dan Musa nggak tahan, dia pukul orang Mesir itu sampai akhirnya Alkitab bilang mati. Dan akhirnya Musa mengubur jenazahnya di dalam pasir, tapi ada yang melihat. Lalu dia dilaporkan kepada Fir'aun. Dan ketika Fir'aun mendengar, Fir'aun mengeluarkan ultimatum untuk membunuh Musa. Musa mengambil kesempatan untuk melarikan diri karena dia menjadi buronan. Dia lari dari Mesir sampai ke tanahnya orang Midian. Saudara, kalau ada berkat, pergilah ke Israel. Supaya saudara bisa tahu, oh ternyata ini ya, di sini dari Mesir ke sini ke sini. Oh, Alkitab itu benar ya, yang dicatat itu ada sejarahnya. Ya, jangan cuma shopping-shopping terus ke Eropa sana. Pergilah ke Israel supaya saudara tahu
kisah di Alkitab itu memang nyata, benar ada. Ya, lalu ketika dia sampai di tanah Midian, dia lihat ada beberapa gadis yang mau dirampok. Lalu dia tolonglah cewek-cewek ini tadi. Ketika gadis-gadis ini pulang, mereka cerita sama bapaknya. Ternyata mereka anaknya Om Yitro. Mereka bilang, "Pah, tadi kita ditolong sama cowok ganteng orang Mesir. Kita ini mau dirampok, mau digini-gini." Terus papanya bilang, "Loh, kenapa kamu nggak ajak dia dinner di rumah kita malam ini?" Akhirnya mereka panggil Musa, "Ayo sini kita dinner bareng," diundang papa. Yitro adalah seorang imam yang tinggal di Midian. Tapi dia juga pengusaha kaya karena dia punya peternakan yang besar. Lalu Yitro bilang begini, "Boleh juga nih anak nih, cakep, ganteng, ya, takut Tuhan." Yitro bilang, "Aku punya anak yang besar namanya Sipora, nikahi dia." Memang orang kalau dipilih Tuhan dapat mertua kaya. Ini idamannya para jomblo-jombloers kan? Kalau nggak dapat yang peternakan kambing domba, setidaknya ternak ayam lah ya. Tapi lihat, Tuhan itu mengatur. Musa yang tadinya lari dari Mesir karena dia bunuh orang, dia buronan mau dibunuh, dia di tanah Midian, ketemu cewek cantik, dapat mertua kaya, lalu Musa kerja sama mertuanya. Hidupnya nyaman nggak? Enak nggak? Itu semua yang kita inginkan toh? Hidup enak, punya keluarga yang mapan, udah nggak perlu susah lagi, dapat mertua kaya, tinggal kerja di situ. Amin. Siapa yang mau begitu? Angkat tangan. Nggak usah pura-pura. Ya, mau kan kita toh? Kemapanan toh? Kenyamanan kan? Udah nggak perlu ngapa-ngapa lagi, udah punya mertua, punya rumah, Musa melahirkan anak istrinya. Oh, udah komplit. Nggak ada lagi pergumulan. Tapi seringkali kenyamanan itu membuat kita nggak bisa lagi dengar suara Tuhan. Seringkali kenyamanan itu membuat kita tumpul terhadap visi Tuhan atas hidup kita. Karena Tuhan nggak suka dengan kenyamanan. Dan semua orang yang akan melakukan kehendak Tuhan, memang itu harus pergi meninggalkan kenyamanan. Sebab melakukan kehendak Tuhan itu tidak nyaman. Bilang kanan kirimu, jangan cari yang nyaman. Karena Tuhan tuh nggak suka yang nyaman. Muka saudara kok kayak nggak seneng ya? Biasa aja menatap saya, jangan begitu. Makanya kita perlu melibatkan Tuhan dalam segala perkara, saudara. Lalu ketika Musa satu kali sedang menggembalakan kambing domba, Keluaran pasal yang ketiga kita baca bersama. Kalau saudara bisa baca-baca supaya kalau kita baca dengan mulut itu beda daripada cuma dengar pendeta. Kalau baca dengan mulut otak ikut. Tapi kalau cuma dengar otaknya nanti kemana-mana, nggak nyantol. Baca yuk. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu padahal ada api?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu berfirmanlah Tuhan, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Ya. Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Karena zaman dulu orang tidak kudus ketika melihat Tuhan pasti mati, saudara. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Persoalannya, Tuhan mendengar kesengsaraan bangsa Israel di Mesir, Tuhan melihat penderitaannya, tapi Musa sudah tidak melihat. Musa udah nggak peduli, pokoknya aku udah dapat mertua kaya, aku sudah punya anak, aku sudah punya rumah tangga, I tidak lagi peduli dengan apapun yang terjadi dengan keluargaku yang ada di Mesir.
Kenyamanan seringkali membuat kita nggak peduli lagi dengan visi Tuhan dalam hidup kita. Berapa banyak orang sibuk hanya untuk hidup bagi kepentingan diri yang tidak pernah ada selesainya. Kalau kita hidup mengikuti keinginan diri, nggak pernah selesai, saudara. Ya Pak ya? Punya mobil 1, pengen 2. Dikasih 3, pengen 4, lalu 5, lalu 6. Punya rumah 1, 7, 8, 9. Semua terus diri terus. Ketika kita diberkati Tuhan, pernahkah kita bertanya, Tuhan untuk apa Engkau berkati hidupku? Kasih tahu Tuhan kehendak-Mu buatku. Karena aku tahu tidak secara kebetulan Tuhan memberkati aku. Pasti ada rencana Tuhan. Amin. Namun itulah kenyamanan. Sering kali membuat orang lupa, yang penting aku sudah bahagia. Musa sudah tidak mendengar teriakan kesusahan saudaranya. Dan dia memang sudah tidak mau peduli, ya sudahlah pokoknya aku sudah menemukan zona nyamanku. Bukankah kenyamanan yang kita cari hari-hari ini? Dan dunia terus menuntut kita, dunia mengajari kita untuk cari kenyamanan diri. Yang penting lu bahagia, yang penting lu happy, gak usah peduli sama orang lain. Saudara, Tuhan tidak begitu. Semakin engkau diberkati, maka semakin banyak kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Kita harus hidup bagi kepentingan Tuhan. Saya ingat ketika kami diberkati, saudara, bayangkan ketika pandemi itu, nggak ada uang 10 juta di rekening saya dan suami. 10 juta nggak ada, harus hidup dengan 3 orang anak. Tiba-tiba setelah waktu pandemi itu, YouTube saya di monet dari YouTube, mulai ada pemasukan iklan. Singkat cerita, selesai pandemi, puji Tuhan kami diberkati lewat YouTube. Dan waktu itu ada uang sekitar 2 miliar lebih di rekening kami. Tiba-tiba saya bertanya, Tuhan, untuk apa Tuhan berkati kami ini? Tuhan bilang, bangun sekolah misi, sekolahkan orang-orang dari pedalaman yang tidak mampu, sekolahkan mereka gratis, datangkan mereka dari daerahnya, cetak para misionari. Saya bilang, Tuhan bilang, taruh itu 2M untuk awal dana pembangunan. Saya tengking dalam nama Yesus. Kan bisa buat beli apa dulu tuh? Buat saudara 2M itu besar enggak? Oh besar juga. Saya kira buat orang Surabaya kecil. Ternyata besar juga ya. Kami bergumul saudara. Tapi saya tahu ada rencana Tuhan. Saya bergumul dengan suami, saya bilang sama suami, gimana nih? Saya bilang, Tuhan saya bukan orang kaya loh Tuhan. Kenapa Tuhan gak suruh orang kaya aja? Tuhan bilang, aku gak cari orang kaya. Tapi aku cari orang yang mau melakukan kehendakku. Akhirnya kami rela. Terpaksa? Iya. Karena untuk melakukan kehendak Tuhan memang harus terpaksa. Melawan daging ini tidak enak. Harus terpaksa. Kami taruh saudara, pembangunan selesai habis hampir 4 miliar lebih. Tapi saya tahu itu dari Tuhan. Saya nggak pernah cari dana, saya nggak pernah kirim proposal. Kalau ada satu orang pun di sini yang pernah saya kirim proposal, tolong menghadap di ruang pembicara setelah ini. Nggak ada. Kami mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan sekolah itu sekarang sudah berjalan, Desember ini selesai angkatan yang keempat. Januari masuk angkatan yang kelima. Misionari dicetak di sana. Saudara, melakukan kehendak Tuhan itu tidak mudah. Nggak enak buat daging. Sekarang saya bicara tentang kehendak Tuhan. Mungkin saudara bertanya, apa kehendak Tuhan buat saya, Bu? Kehendak Tuhan tidak harus selalu yang kelihatannya wow. Karena semakin saudara setia, semakin besar nanti kehendak Tuhan buat sendiri saudara. Kita mulai dari yang kecil aja dulu. Suami istri waktu kau bertengkar, kehendak Tuhan kau berdamai, tidak usah lama-lama berantem. Tapi kehendak setan, lama-lama aja berantem, makin lama makin seru. Saudara dengar yang mana? Kehendak Tuhan atau kehendak setan? Yang melakukan kehendak setan angkat tangan. Tidak ada yang ngaku. Ya, sulit nggak melakukan kehendak Tuhan? Waktu kita jengkel, berantem, terus tiba-tiba kita bilang, udah nggak usah berantem, kita berdoa yuk biar Tuhan disenangkan. Ada yang begitu? Nggak ada.
Semua lebih seru bertengkar. Dasar kamu. Kamu tahu nggak saya nyesal nikah sama kamu? Kamu pikir aku tidak? Kita sudahi saja. Lebih enak begitu tuh. Tapi kehendak Tuhan apa, saudara? Waktu kau mau ribut, kita berdoa, yuk. Tuhan tuh tidak mau loh kita ribut-ribut, yuk. Kita kalahkan iblis, yuk. Kita lakukan kehendak Tuhan. Itu goalnya loh, saudara. Anak-anak muda, apa kehendak Tuhan bagi hidupmu? Tuhan gak pengen kamu jadi homo. Karena Tuhan gak pernah ciptakan tulang lunak. Boti-boti tidak ada. Tuhan tuh ciptakan laki-laki dan perempuan. Bukan Adam dan Eben. Bukan Hawa dan Endang. Tidak ada itu. Jangan kau kompromi dengan keadaanmu dan berkata, ya memang saya diciptakan sudah begini. No. Rencana Tuhan itu nggak ada yang gagal. Kalau kau gagal itu setan. Anak muda, apa yang Tuhan kehendaki dari hidupmu? Tuhan bilang, karena yang ku kehendaki ialah kekudusanmu. Pernahkah engkau bertanya apa kehendakmu atas hidupku Tuhan? Tuhan gak pengen kamu merokok. Tuhan gak pengen engkau rusak hidupmu dengan narkoba, dengan minuman keras. Tuhan gak pengen kamu tenggelam di dugem tiap malam. Tuhan gak pengen kamu terikat dengan film porno. Dan mungkin engkau berkata, sulit bagiku untuk keluar dari dosa ini. Hello, apakah kau mau mematikan dagingmu dan belajar untuk hidup melakukan kehendak Tuhan? Tidak gampang. Tidak gampang, tapi waktu kau mau, engkau menghormati Tuhan di hidupmu. Kita nggak usah bicara yang hebat-hebat, yang sehari-hari aja dalam kekristenan ini. Ketika ada orang tipu kamu, bawa lari uangmu, Tuhan bilang ampuni. Ya, doakan dia. Doakannya apa? Kalau kita maunya Tuhan kutuk dia 7 turunan. Tuhan bilang tidak begitu doanya. Mintalah berkat bagi orang yang berbuat jahat padamu. Itu susah atau gampang? Susah. Tapi itulah kehendak Tuhan. Jangan kau kalah dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu kehendak Tuhan. Memang tidak mudah. Tapi kita harus sampai pada goal itu, saudara. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, aku mendengar, walaupun kau tidak dengar, tapi aku dengar teriakan dan penderitaan mereka. Ayat 8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik, yang luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, kata Tuhan. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, Tuhan bilang sama Musa, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Mulai Musa di situ berargumen dengan Tuhan, karena dia tahu kenyamanannya terusik. Enak di situ di rumah mertua, duduk-duduk, sore-sore bikin kopi, nikmati waktu dengan istri dan anak, nggak ada tekanan, tidak ada sesuatu yang bayar harga. Bayangkan, ini bukanlah satu hal yang mudah, karena Musa itu di Mesir buronan. Dan Tuhan suruh dia untuk kembali ke Mesir. Itu adalah hal yang mustahil. Apa yang sangat tidak kau mau, seringkali itu yang sangat Tuhan mau. Dan Musa berkata begini sama Tuhan, Tuhan, siapakah aku? Musa mau coba ingetin Tuhan. Siapakah aku, kata Musa. Ya, maka engkau akan memilih aku untuk menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel itu keluar dari Mesir. Firman Tuhan kepada Musa, saudara. Bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tuhan bilang begini. Musa mau coba ingetin Tuhan, siapa aku Tuhan? Aku ini pembunuh, aku ini buronan dari Mesir. Tuhan tidak terlalu peduli dengan masa lalumu, saudara.
Sehitam apapun masa lalu itu, asal kau mau dipakai Tuhan, Tuhan bilang, aku yang menyertai engkau. Waktu kita disertai Tuhan, nggak peduli seberapapun buruknya hidup kita, asal Tuhan menyertai, semuanya akan menjadi berbeda di tangan Tuhan. Amin. Amin. Yes, Tuhan itu Tuhan. Penyertaan Tuhan itu di atas segala-galanya. Kalau mau dilihat kembali, siapa saya ini dulu? Saya ini cuma orang berdosa yang mau bunuh diri karena merasa hidup saya sudah hancur, masa lalu saya buruk, bahkan masa depan saya tidak ada. Tapi Tuhan bilang, aku gak peduli dengan hitamnya masa lalumu. Kalau kau mau menyerahkan hidupmu untuk melakukan kehendakku, aku menyertai. Dan kalau hidup kita disertai Tuhan, apa yang mustahil? Dan hari ini saya mau berkata sama saudara, saya yang ada hari ini berdiri depan saudara, kalau saya bisa ada seperti hari ini, itu semua hanya karena penyertaan Tuhan di dalam hidup saya. Tidak ada yang lain. Musa mencoba ingetin Tuhan, masa laluku buruk. Siapa aku Tuhan? Ya, dia mau tunggu Tuhan bilang, kau pembunuh, kau pendosa. Enggak peduli dosamu, makanya hari ini saudara, Tuhan tunggu. Mungkin hari ini kau sedang nyaman hidup sebagai seorang yang bersinah, yang selingkuh, atau mungkin ani-ani. Ani-ani, no. Simpanan? No. Yes. Oh, dua itu. Hari ini kau sedang menikmati kenyamanan sebagai seorang simpenan. Punya apartemen, punya mobil, punya duit. Lalu tiba-tiba kau mendengar Tuhan bilang, aku mau kau melakukan kehendakku, tinggalkan semua kenyamanan itu. Apakah engkau rela? Kembali hidup miskin untuk melakukan kehendak Tuhan? Banyak orang gak rela. Sebab keinginan daging itu nikmat, kenyamanan itu nikmat. Ya, udah dapat apartemen dari Om Agus atau Om siapalah itu, hai om-om, bertobat kau. Banyak om-om ini juga nggak tahu diri. Ya, baru diberkati sedikit udah berani jadi sugar daddy atau daddy sugar. Cuma dua itu aja nasibnya. Kalau nggak jadi bapak-bapak diabetes kau. Ya, penuh dengan gula. Itu yang tukang-tukang selingkuh itu nanti ujung-ujungnya kalau tua sakit. Kalau udah sakit, ya, siapa yang mau ngerawat? Kalau lagi sehat jangan sombong. Saya ini banyak dengar konseling ibu-ibu. Suami saya, Bu, semua uang dikasih sama pelakor, sama anik-aniknya, Bu. Justru saya istri sudah jadi kayak simpanannya. Dia pulang itu sebulan sekali. Bu Debbie, saya harus berdoa apa? Bu, doakan Tuhan hajar suamiku. Itu yang saya kasih tahu, memang benar. Karena bapak-bapak itu banyak nggak tahu diri, sombong. Baru punya uang sedikit, sudah punya ani-ani, sudah punya simpenan. Iya, kau lagi sehat, jangan sombong. Sedikit aja Tuhan gunting satu urat di jantungmu, mati kau. Saya kadang-kadang bingung lihat orang itu, saudara. Nggak takut Tuhan, hidup berbuat dosa seenaknya. Dia pikir nggak ada Tuhan. Waktu kau hidup melakukan kehendak setan, kau sedang menyakiti hati Tuhan. Karena nggak gampang. Tuhan mati. Taruh nyawanya loh buat kita untuk tebus engkau dari dosa. Dan dengan enaknya kau melakukan dosa tanpa peduli perasaan Tuhan. Jangan cuma nyanyi, saat ku perlu Tuhan tahu. Malaikat bilang pret. Apa kau tahu hati Tuhan? Ketika engkau tidak mau mengampuni, apa kau rasa bagaimana perasaan Tuhan? Ketika engkau tidak mau menyerahkan hidupmu untuk hidup takut Tuhan, apa kau tahu bagaimana hati Tuhan yang sudah mengorbankan nyawanya? Saya ketemu bapak-bapak, saudara. Dia bilang, Bu, tadinya saya ini benci sama istri saya. Istri saya itu cerewet. Di rumah itu pokoknya saya nggak betah. Saya berulang kali kasih ayat itu. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Akhirnya saya dapat khotbahnya Bu Debbie tuh. Iseng saya penat, saya pusing. Kakak saya ngirimi khotbahnya Bu Debbie terus. Kamu kalau stres dengerin ini loh. Dengerin khotbah ini. Pertama dia cuekin, kedua dia cuekin. Satu saat lagi stres. Bapak-bapak, kau itu kalau selingkuh nggak makin damai hatimu, percayalah. Dosa itu bikin stres. Lalu dia stres, kakaknya kirim ini, dengerin ini. Lalu satu saat dia klik. Dia dijamah Tuhan lewat khotbah saya. Lalu dia nangis, dia bilang, Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu, aku mau bertobat, buka jalan Tuhan. Waktu dia berdoa begitu, istrinya tak
ketahuan chattingannya dengan selingkuhannya. Terus dia bilang gini, aku kan mau bertobat Tuhan, bukannya istri saya tahu. Tapi kan itu jawaban doa. Ya, saya bilang Pak, itu justru jawaban doa loh. Karena kalau istri tidak tahu, Bapak tobat sendiri bisa jatuh lagi, karena istri belum tahu. Jadi jawaban doanya, ya Tuhan kasih tahu istrimu. Lalu ketika dia mulai dengar khotbah-khotbah saya, dia bilang gini, Bu, saya jadi ngerti waktu dengar khotbahnya Ibu Debbie tentang suami. Ternyata ayatnya untuk suami itu berkata begini, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan nyawanya untuk jemaat. Itu ayat berat nggak Bapak-bapak? Jadi ternyata suami disuruh mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan nyawanya untuk jemaat. Ternyata lebih berat dari ayat yang buat istri. Kata dia gini, aduh sejak saya tahu itu Bu, saya bertobat Bu, ternyata saya juga tidak melakukan. Bayangkan saya ini harus menjadi seperti Tuhan Yesus yang mengasihi istri saya seperti mengasihi jemaat. Jadi saya syok waktu dengar ayat itu Bu. Saya bilang Pak, sebenarnya suami-suami engkau tidak perlu tuntut-tuntut istrimu tunduk. Kalau engkau menjadi seperti Kristus yang mengasihi istrimu seperti engkau mengasihi jemaat, Kristus mengasihi jemaat, nggak usah bilang-bilang sama istri tunduk. Saya yakin otomatis kau pulang kerja, masuk rumah istrimu sudah begini, Papa, itu udah tunduk-tunduk banget. Asal kau menjadi seperti Kristus, Bapak-bapak. Coba bilang sama istrimu, sayang, aku mau jadi seperti Kristus. Coba bilang sama istrimu, coba. Lihat istrimu ngomong, jangan lihat istri orang. Malah lihat-lihat istri orang, suruh lihat istrinya sendiri loh. Amin, Bapak-bapak. Sulit memang, tapi itu kehendak Tuhan. Nah, kita bicara tentang kehendak Tuhan apa? Nggak usah terlalu muluk-muluk. Lalu akhirnya saudara Musa mulai berargumen, Tuhan, terus bagaimana kalau bangsa Israel tidak percaya? Kalau mereka tanya siapa yang suruh kamu? Kamu tuh tidak usah ngaku-ngaku. Namanya Tuhan itu siapa? Tuhan bilang kalau mereka tanya siapa yang suruh kamu, bilang namaku aku adalah aku, kata Tuhan. Perhatikan, aku adalah aku huruf besar. Artinya apa saudara? Ini bicara tentang kedaulatan Tuhan. Waktu aku adalah aku yang menyertai kita. Artinya apa? Aku adalah aku, ini bicara tentang otoritas Tuhan yang tidak bisa dibendung atau dibatasi oleh kuasa apapun juga. Aku adalah aku yang menyertai engkau, yang tidak akan bisa dibendung oleh raja sekalipun. Masalah apa yang terlalu berat di depanmu hari ini? Waktu aku adalah aku yang menyertai engkau. Anak muda, engkau gak perlu takut dengan masa depan yang makin buram nih. Makin banyak dipecat orang-orang nih, pengurangan. Ini udah pada pengurangan pegawai. Sementara kau belum lulus kuliah, belum lulus SMA. Rasanya menghadapi masa depan ini kayak apa? Waktu aku adalah aku, dia yang berdaulat atas hidup kita dan yang punya otoritas itu menyertai. Bahkan alam semesta ini tunduk kepada aku adalah aku, Tuhan dan Raja kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapi Tuhan itu tunggu, kamu mau ndak? Lalu Musa bilang kalau mereka nggak percaya, Tuhan bilang apa yang ada di tanganmu Musa? Tongkat, lempar tongkat itu ke tanah. Ketika Musa melempar tongkat itu, Alkitab berkata tongkat itu berubah menjadi uang. Oh, ular. Lalu Tuhan bilang pegang ekornya. Ketika Musa pegang ekornya, dia kembali menjadi tongkat. Lalu Tuhan bilang sekarang masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Keluarkan. Waktu Musa keluarkan penuh kusta tangannya, ini putih semua jadi kusta. Tuhan bilang masukin lagi ke jubahmu, keluarkan. Waktu dikeluarkan sembuh. Cukup itu menjadi tanda bagimu? Bahkan ketika itu bukan hanya rumah Tuhan, saudara. Raja bertitah kepada tangan kanannya pada waktu itu Aspenas. Dia bilang, ya ambil beberapa orang Israel, anak-anak muda
Yang mereka itu punya kecerdasan di atas rata-rata, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang pinter, bawa ke Babel untuk bekerja bagi raja, ya. Dan di antara mereka pada waktu itu, raja itu bilang begini, kalau kita lihat di Daniel pasal yang pertama, ayat yang keempat, yang dipilih itu siapa? Raja bilang begini, raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Mereka yang apa? Anak-anak muda, dikatakan ayat 4, orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, hidupnya itu baik, ya, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di istana raja, supaya mereka itu diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim, dan lalu mereka akan bekerja di istana raja. Dan ini bukan kemauannya Daniel, saudara, tapi dia terpilih di antara orang-orang yang dipilih pada waktu itu. Ya, kalau ditanya sama Daniel, mau nggak dia ke Babel? Mungkin dia nggak mau. Tapi ya apa daya, dia terpilih di orang-orang yang cakap, ya. Tapi sekali lagi kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara bagi orang-orang yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayat ini berkata, dicari orang-orang yang hidupnya itu tidak bercela. Bayangkan loh, untuk bekerja kepada seorang raja kafir yang tidak mengenal Tuhan, itu aja dipilih orang-orang yang hidupnya itu baik, yang tidak bercela. Ya, apalagi kita untuk Tuhan, saudara. Maka kita harus mempersembahkan hidup yang kudus. Ya, karena Tuhan tuh pakai memang orang-orang yang seperti itu. Raja yang tidak mengenal Tuhan ini dipakai Tuhan untuk memilih. Yang dipilih bukan orang sembarangan. Orang yang hidupnya tidak bercela. Dimanapun engkau berada, ayo hidup kudus, amin. Karena itu satu-satunya cara agar Tuhan tuh bisa pakai hidupmu. Dosa itu membuat kita terpisah dari Tuhan. Kalau hidup kita penuh dosa, Tuhan nggak bisa pakai kita, saudara. Sebaliknya, setan yang akan pakai kita justru. Tapi kalau kita hidup kudus, maka itu syarat pertama. Pilihan Tuhan itu atas hidup kita. Waktu kita ini hidup kudus, tidak bercela. Makanya saya berdoa buat kalian anak-anak muda yang ada di negeri orang ini. Yang pertama sekali, persembahkanlah hidupmu itu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan ya berkenan kepada Tuhan. Waktu kita sudah dapatkan perkenanan Tuhan, yang lain itu tinggal cara Tuhan aja yang akan bekerja. Tapi kalau kita hidup dalam dosa, ya saudara, rasanya Tuhan nggak bisa ya pakai hidup kita. Di Alkitab semua orang yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan, hidup kudus, ya. Dan dipilihlah mereka ini, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dan Alkitab berkata karena mereka ini hidupnya memang kudus, tidak bercela, ketika dibawa di istana raja, mereka dikasih makan makanannya raja. Ya, bayangkan loh. Dan disuruh minum anggur wine itu yang buat raja. Tapi mereka memilih untuk tidak menajiskan diri dengan apa yang menjadi santapan raja. Mereka bilang enggak. Lalu pada waktu itu, kepala makanan dan minuman di istana berkata, kenapa kamu harus makan ini? Karena ini makanan pilihan supaya kamu tuh sehat, otakmu pintar dan cerdas. Tapi mereka bilang, bisa diuji. Kami nggak mau menajiskan diri dengan makanan raja dan minum-minuman raja, anggur, semua itu. Kami akan menjaga hidup kami dan kamu bisa uji. Lalu dibikin percobaan, saudara, mereka yang dikasih makanan raja dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ternyata kecerdasan mereka justru melampaui rata-rata orang-orang yang ada di sana. Waktu kita ini hidup takut Tuhan, saudara, dan kita punya hukum-hukum Tuhan dalam hidup kita, ya, kita ini jadi orang yang berhikmat. Nggak peduli latar belakang pendidikanmu. Waktu kau hidup takut Tuhan, Alkitab berkata di depan raja-raja kamu akan berdiri. Itu janji Tuhan. Saya nggak pernah mau mendoakan orang kalau minta didoakan. Maaf ya, bukannya saya ini nggak mau kerja sebagai hamba Tuhan, tapi tugas saya bawa saudara ketemu Tuhan. Nggak ada pendeta hebat. Yang ada tuh Tuhan yang hebat, amin. Kau harus ketemu dengan Tuhan sendiri. Ya. Untuk doa kita didengar Tuhan tuh, untuk doa tuh nggak ada just tip. Ya, kalau beli barang dari sini ke Indonesia masih ada just tip, dari Indonesia ke sini ada just tip. Tapi untuk doa nggak ada just tip. Termasuk lewat pendeta nggak ada.
Ya, saya selalu berkata, nggak usah titip doa sama pendeta. Nggak adalah pendeta mau nangis buat lu. Jujur aja, ya nggak? Ya, coba tolong mikir. Ya, nggak ada. Karena doa yang didengar Tuhan itu doa yang lahir dari hati. Saya nggak mungkin berdoa dari hati lah buat kalian. Siapa? Lu bukan anakku, iya nggak? Ya, saya akan menangis buat orang yang ada di hati saya. Ya, makanya saudara nggak usah titip doa. Makanya Yesus ketika perempuan-perempuan menangis waktu dia pikul salib, Yesus bilang apa? Nggak usah nangis buat aku, tangisi dirimu sendiri dan keluargamu. Ya, karena ya jujur emang iya. Ya, saya paling nggak suka apalagi kalau orang, Bu, doakan suami saya. Ya, kenapa suami saya selingkuh? Saya nggak mau doakan suamimu, Bu. Kenapa? Saya nggak cinta sama suamimu. Ya, saya nggak akan doa sungguh-sungguh buat suamimu. Saya kalau doa buat suami saya nangis karena saya cinta sama suami saya. Saudara ngerti nggak maksud saya? Ngerti ya? Jadi nggak usah terlalu apa ya, saudara. Orang Kristen itu banyak pemahaman yang keliru, tapi dihidupi terus. Enak banget lu ya, titip doa ya, Bu, kagak. Ya, kau pikir Tuhan bisa kau titip-titipi? Ya, saya mau berangkat ke Yerusalem, Bu, titip doa nanti taruh di tembok ratapan. Goblok. Ya, lu pikir setelah pendeta bawa doamu di tembok ratapan, dimasukin gitu, terus Tuhan itu bergetar-getar gitu di surga, wah, tembok ratapan, pret. Ya, saya selalu bilang, nggak ada, jangan titip doa. Ya, please, karena Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan tuh nggak bisa diwakili oleh siapapun, amin. Ya, nggak bisa. Tuhan itu mau berhubungan pribadi denganmu. Ya, Tuhan tuh pengen hubungan pribadi dengan kita. Waktu engkau ada masalah, datang. Alkitab bilang, masuk kamar, tutup pintu. Tempat berdoa yang paling benar-benar ampuh itu di mana? Orang Kristen sering tanya saya, kalau saya bawa grup ke Israel, Bu, di sini ini tempat yang paling ibu merinding kalau berdoa itu di mana, Bu? Di kuburannya Yesus, atau di rumah Imam Kayafas, atau di penjaranya ini? Saya bilang, kamu mau tahu tempat yang paling saya merinding berdoa? Di kamar hotel. Kenapa? Karena itu yang Alkitab bilang, Yesus bilang, kalau kau pengen doamu dijawab, masuk kamar, tutup pintu. Berdoalah pada Bapamu dari tempat yang tersembunyi, sebab Bapamu berada di tempat yang tersembunyi. Kau berdoa dari tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi itu menjawab doamu dari tempat yang tersembunyi. Ayo ngerti, saudara. Ya, kekristenan yang benar itu seperti apa? Kita sendiri yang harus datang. Waktu Yesus mati, tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Kenapa? Karena ketika dulu ada tabir, yang boleh masuk ke situ hanya imam besar. Untuk pengampunan dosa, Tuhan, aku nih bawa darah. Mereka di luar mempersembahkan korban, sembelih kambing domba. Mereka beli itu kambing domba yang tidak boleh ada cacatnya. Aku imam besar datang nih, Tuhan, persembahan mereka, ampuni Tuhan dosa-dosa mereka. Kalau Tuhan berkenan, diampuni. Hanya imam besar. Kenapa Yesus mati di atas kayu salib dan dia disebut sebagai anak domba Allah? Waktu dia mati, darahnya tercurah, tabir itu terbelah jadi dua. Artinya apa? Tidak ada lagi tabir antara kita dengan Tuhan. Semua orang berhak masuk sendiri untuk ketemu Tuhan lewat darah Kristus. Itu, saudara. Dan akhirnya, ketika saya bertanya sama Tuhan, siapa engkau Tuhan? Ya, dan puji Tuhan, Alkitab bilang, kalau kau mencari Tuhan, Tuhan itu berkenan untuk ditemui. Cari Tuhan sampai kau menemukannya. Waktu saya bertemu dengan Tuhan, apa yang terjadi? Saya dilawat Roh Kudus saat berjam-jam, saya nangis, merasa diri saya kotor, berdosa. Karena Alkitab berkata, ketika Roh Kudus turun atas seseorang, maka Roh Kudus akan menginsyafkan orang itu yang pertama akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Makanya hanya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus yang tahu bahwa ada dosa, ada yang namanya kebenaran, dan ada yang namanya penghakiman. Kalau orang nggak percaya ada penghakiman, berarti dia itu nggak ada Roh Kudus. Karena Alkitab berkata, kalau Roh Kudus turun atas seseorang, maka Roh Kudus akan menginsyafkan orang itu akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, kenapa ada Kristen-Kristen yang tidak tahu dosa, nggak percaya akan ada penghakiman? Oh, kita kan sudah nggak dihakimi. Nanti Tuhan datang, kita langsung auto masuk surga, pret lu. Banyak orang Kristen yang model begitu. Saya bilang, maaf ya, kamu mau ke istana presiden aja, itu nggak bisa sembarangan. Ya, ada kemarin orang diusir, datang pakai celana pendek, ditanya sama penjaga pintunya, mau ngapain, mau ketemu, ini nggak bisa. Lu tahu nggak aturan datang ke istana presiden itu seperti apa? Kamu harus janjian dulu,
Kamu layak atau tidak untuk masuk itu sudah ada aturannya. Apalagi kamu datang pakai celana pendek dan sandal begini yang nggak mungkin diterima. Itu istana presiden. Yang hanya bangunan di dunia. Lah kalau di sorga, maaf saudara, itu tempat yang sangat mulia. Kau nggak disuruh pakai jas, nggak. Tapi kita harus pakai jubah kekudusan. Di kitab Wahyu dibilang. Jagalah jubah itu tetap putih. Ada aturannya. Karena sorga itu bukan untuk sembarang orang. Ya. Yang mengerti ini, Alkitab berkata, waktu Roh Kudus turun atas seseorang, Roh Kudus menginsiapkan orang itu akan dosa, kebenaran, penghakiman. Untuk pertama kalinya ketika saya dijamah Tuhan, saya rasa diri saya kotor. Tadinya kagak. Saya merasa paling benar. Saya merasa paling baik. Ya, saya merasa yang salah itu orang tuaku, yang salah itu dia. Kenapa saya jadi begini? Karena kau, dan kau. Tapi ketika Roh Kudus turun, tidak ada kata yang terucap. Saya cuma bilang, ampuni aku Tuhan, aku nih orang yang kotor, aku tuh berdosa. Karena roh pertobatan tercurah dalam hati kita. Mengerti akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bahwa penghakiman tuh ada, saudara. Kalau Tuhan Yesus datang kali yang kedua, Yesus itu pertama kali datang sebagai juru selamat. Dia lahir ke dunia membawa keselamatan. Tapi dia akan datang kembali yang kedua, nanti menjadi seorang hakim yang akan menghakimi semua manusia. Untuk kita ini bisa memberi pertanggungan jawab terhadap hidup kita selama kita ada di dunia. Dan kita akan diberi upah. Dan Rasul Paulus bilang, ketika aku mengenal Kristus, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari segala-galanya. Dulu saya suka dugem. Dulu saya suka, jadi sekarang kalau Anda baru belajar dugem-dugem, kasihan deh lu. Sekarang bukan zamannya nakal, sekarang zamannya tobat. Baru mau belajar. Belajar sama saya. Saya sampai mau bunuh diri dulu gara-gara ya itu iblis. Dia tipu kau dengan kesenangan duniawi, tapi pada akhirnya dia incar tuh nyawamu. Karena kau akan kosong. Ya, dengan saudara pikir saudara dugem, dunia gemetar itu ya. Gemetar-gemetar di sana, dan saudara pikir kebutuhan jiwa manusia. Ingat loh, jiwa kita ini tidak terbatas. Jiwa itu nggak terbatas. Waktu orang berpikir, dulu saya berpikir saya punya uang 100 juta udah cukup itu, pasti aku happy banget. Setelah saya dapat 100 juta, ternyata cuma begini 100 juta. Lalu saya bilang, kalau saya punya 1M, pasti saya akan luar biasa. Setelah saya punya 1M, cuma begini tuh punya 1M. Karena jiwa itu nggak terbatas. Kenapa banyak orang ini nikah lagi? Karena memang jiwanya itu nggak terisi. Ya, kita mau pikir, saya akan cari suami yang seperti ini, pasti akan begini. Waktu kau nikah, kau bilang, nggak seindah ekspektasi, ternyata kehidupan ini, pernikahan ini cuma seperti ini toh. Lalu akhirnya saudara cari lagi yang lain. Ya, saudara pikir, wah kalau saya nikah sama orang kayak begini, pasti gini, pasti gitu. Ya, merindukan nanti suami yang dengar terus kalau dibilang ini. Makanya banyak orang sakit jiwa tuh di Jepang sekarang diciptakan robot untuk laki-laki itu pada nikah sama robot. Ada seorang pria yang dia udah cerai 3 kali. Dia nikah sama robot, ditanya, kamu kenapa nikah sama robot? Saya udah 3 kali nikah sama perempuan, bikin pusing otak. Saya mau gila nikah sama perempuan. Jadi saya pilih nikah sama robot. Enak, nggak protes. Tapi dia lupa. Lagi berhubungan, robotnya korslet, mati kau. Semua kan ada resiko, toh. Apa sih hidup ini? Mau cari enaknya sendiri, nggak bisa. Ya, jadi saudara, jadi kalau jiwa manusia ini loh, jiwa kita itu tidak terbatas, karena itu jiwa ini hanya bisa diisi oleh sesuatu yang tidak terbatas. Apa yang tidak terbatas? Tuhan. Kalau kita coba isi dengan sesuatu yang lain, ya makanya banyak orang sakit jiwa. Tapi kalau Tuhan sudah ada di sini itu udah saudara, apapun udah Tuhan itu udah segalanya. Ya, makanya sekarang saya hidup itu udah, Tuhan tuh udah segala-galanya nih buat saya, sudah nggak ada lagi yang lain. Ya, nggak ada yang kuingini lagi selain Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, karena barang siapa hidup menurut daging, dia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi jika oleh roh engkau mematikan perbuatan dagingmu, maka kau akan hidup. Jadi satu-satunya cara matikan daging kita, ya rohmu itu dihidupkan, dikuatkan manusia rohnya. Kalau manusia rohmu sekarat, bagaimana kau bisa kalahkan daging? Makanya ada orang bilang, saya tiap hari bersinah bu, saya tiap hari nonton film porno, gak usah angkat tangan. Saya tahu muka-mukanya di sini. Ya, tapi saya nggak mampu. Kuatkan rohmu. Ya, kuatkan rohmu supaya dagingmu tuh tunduk. Karena orang yang hidup menurut daging nggak mendapat bagian loh di sorga.
Alkitab yang bilang loh. Sebab keinginan daging bertentangan dengan kehendak Bapa. Daging tidak mungkin tunduk pada hukum Allah. Karena memang dia memusuhi Allah. Tapi kita harus taklukkan daging kita. Makanya Rasul Paulus berkata, karena itu aku melatih tubuhku ini dan menguasainya seluruhnya, supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak sama Tuhan karena dagingku. Ini daging ini bahaya sekali. Coba cubit dagingnya. Cubit semua, sakit nggak? Nah itu. Emang daging itu nggak bisa tersinggung. Sakit. Ya, dengar fitnah dikit, daging rusak. Aku belum tahu ya dia siapa aku. Emang siapa lu? Ya, aku gini-gini punya harga diri. Piro harga dirimu? Sudah dibeli lunas sama Tuhan. Jadi kalau kau difitnah, diam aja, doakan orangnya, amin. Nggak usah banyak protes. Dagingmu lagi dilatih sama Tuhan. Semakin kau dihina, nggak apa-apa. Semakin dagingmu mati. Ambil kesempatan-kesempatan begitu itu untuk mematikan daging. Ini kok saya jadi lari ke daging terus ya? Padahal saya enggak mau berikhtiar untuk khotbah daging loh, tapi kok banyak ya daging di sini ya. Ya kita ngalir aja dengan Roh Kudus, saudara, hati-hati karena banyak anak muda di sini. Ya, kedagingan itu hal yang sangat bertentangan dengan Tuhan. Lalu saya mulai berubah, saudara. Karena semua orang yang berjumpa Tuhan Yesus pasti jadi. Amin. Pertanyaannya, sudah anehkah saudara? Ya, orang yang ketemu Tuhan Yesus aneh. Tadinya merokok, jadi nggak merokok. Aneh enggak? Aneh. Tadinya suka dugem, nggak dugem lagi. Aneh enggak? Aneh. Tadinya emosian, gampang tersinggung. Sekarang enggak. Aneh enggak? Aneh. Ya. Tadinya pakai baju yang belum jadi, nggak ada benangnya dipakai. Nah, sekarang terima Yesus, ya berubah. Pakainya sopan karena menyadari tubuh ini bait Allah. Aneh enggak? Aneh. Tadinya marah-marah, kepahitan, emosi. Ya tadinya pelit, minta ampun. Setelah ketemu Yesus suka menabur, suka memberi. Itu aneh enggak? Saya berdoa saudara jadi Kristen yang berdampak saudara. Kalau ada orang, tuayan itu menguning sekarang. Sekelilingmu, temenmu, banyak orang stres, banyak orang depresi. Kau nggak perlu ayat hafal di dalam 1 Timotius pasal yang ke-7. Nggak usah alay lebay. Nggak usah. Kau cuma cukup rangkul dia dan katakan, aku mau berdoa ya buat kamu. Tuhan mengasihimu loh. Itu aja. Karena tuayan ini hari-hari ini menguning. Sedikit aja kita tuh jamah orang, dia bisa hari itu terima Tuhan Yesus. Ayo saudara, sudah berapa banyak jiwa yang kau menangkan buat Kristus? Itu jadi pertanyaan, karena ketika Tuhan datang, ketika kita mati, dia nggak tanya pencapaianmu, nggak ditanya ijazahmu, nggak ditanya upah kerjamu berapa, depositmu berapa, enggak. Yang dia tanya, berapa jiwa yang sudah kau menangkan bagiku selama engkau ada di dunia. Hari ini, saya cuma mau bilang kalau Tuhan angkat hidup saya, saudara, hari ini saya diundang khotbah. Di kantor-kantor pemerintahan, depan pejabat, depan gubernur, depan wali kota, depan orang-orang besar. Apakah karena saya pinter? Enggak, karena saya memiliki sesuatu yang orang gak miliki. Apa itu? Firman Tuhan. Daud tuh bilang begini, Daud, aku ini masih muda, tapi aku lebih bijaksana daripada pengajarku. Kalau dipikir pengajar itu berarti kan orang yang lebih tua yang ngajarin kita. Tapi Daud bilang, aku lebih bijaksana dari mereka. Kenapa? Karena firman-Mu kusimpan dalam hatiku. Apa yang membuat hidup kita ini bernilai? Cuma Tuhan. Jadi kau nggak usah sok pinter, nggak usah sok bisa, karena ya satu-satunya yang bikin hidupmu itu berarti cuma Tuhan. Kalau orang nggak punya Tuhan, sepinter apapun kau, nggak ada Tuhan. Tapi ketika kau punya Daniel, ya, kenapa mereka diangkat Tuhan di Babel? Saudara tahu kisahnya, saudara baca sendiri nanti di rumah. Alkitab berkata, akhirnya raja cinta banget sama Daniel. Lalu ketika raja panggil semua penguasa-penguasa negerinya, bupati, wali kota dipanggil semua, dia bilang, aku harus bagi dalam 3 daerah kekuasaan. Dan orang tertinggi yang memegang kedudukan itu Daniel. Mengalahkan semua para pejabat di Babel. Maka timbullah iri hati dari para pejabat di Babel. Mereka bilang nih orang baru, orang lama apa orang baru? Orang baru, nggak bahaya tah? Bahaya. Orang yang nggak tahu datangnya dari mana, dari Yerusalem itu musuhnya. Bayangkan saudara, itu negara musuhnya loh. Diambil, harusnya kan lu minoritas di sini. Terus lu sapa?
Tapi karena ada Tuhan, mereka hidup kudus, mereka punya hikmat Tuhan dikatakan, sehingga dia diangkat menjadi orang tertinggi di antara para pejabat. Ketika dia diangkat mengepalai semua bupati-bupati dan wali-wali kota di Babel, mereka iri, mereka bilang gini, kurang ajar ya, ini anak satu, ini anak kemarin sore, anak muda, bisa menduduki jabatan tertinggi dan di atasnya kita, di bawahnya dia, ya kita cari cara dong jatuhin dia. Maka mereka pengaruhi Nebukadnezar, tuanku raja. Bukankah Tuhan itu udah bikin patung yang besar? Maka Tuanku keluarkanlah undang-undang. Siapapun yang berdoa kepada Allahnya atau dewanya selain kepada dewanya Raja Nebukadnezar, itu harus dihukum mati. Lah raja dibilangin gitu, seneng dong. Karena kami ini benar-benar mengabdi pada raja loh. Raja bilang, oke, segera bikin undang-undangnya, ketik. Ditulis. Lalu raja ambil cincin materainya, dicap, itu tanda bahwa peraturan itu tidak dapat ditarik kembali sekalipun oleh raja. Lalu waktu Daniel dengar peraturan itu dibikin, apa yang Daniel lakukan saudara? Dia lari pulang ke kamarnya di rumah. Dia masuk ke loteng kamar tempat setiap hari dia berdoa. Karena Alkitab berkata, sehari 3 kali Daniel berdoa kepada Allah. Lalu orang-orang itu ngikutin. Yuk kita ikutin dia yuk. Dia pasti mau pulang doa. Mereka udah tahu jam doanya. Lalu dia berdoa. Semua menyaksikan. Lapor ke Raja Nebukadnezar. Raja, ada orang yang... Jadi raja harus segera menghukumnya. Raja bilang siapa? Daniel. Sehari 3 kali dia berdoa kepada Allahnya. Maka Alkitab berkata, sedihlah hati Raja Nebukadnezar. Kenapa? Karena Daniel orang yang dia sayangi. Karena Daniel memiliki hikmat yang luar biasa, makanya dia tempatkan. Saudara perhatikan, waktu Tuhan yang angkat engkau, 1000 tangan orang yang akan berusaha menjatuhkan engkau. Kau nggak perlu takut. Sebab Tuhan yang menjamin. Ini yang bekerja sama semua gubernur, bupati-bupati, kepala-kepala daerah, wali kota. Lalu, Raja Nebukadnezar bilang, hah, Daniel? Iya, jadi raja segera lakukan hukuman mati. Lemparkan dia ke dalam gua singa. Ini raja tolong tanda tangan keputusannya. Raja tok dengan cincin materainya. Dan Alkitab berkata, raja pulang ke istananya. Di istananya dia berpuasa, dia tidak makan, dia tidak minum karena hatinya sedih. Kenapa harus Daniel yang kena hukum? Bahkan ada saat-saat Tuhan izinkan orang yang berkuasa pun gak bisa bela kau. Makanya jangan andalkan manusia, siapapun dia, mau pejabat, mau apa, mau siapapun. Tetap andalkan Tuhan, amin. Karena di posisi ini raja orang tertinggi, pemegang kekuasaan. Tapi Tuhan izinkan raja gak bisa bikin apa-apa. Ya raja pulang dengan sedih hati, dia mengurung diri di kamar. Alkitab berkata dia tidak makan. Tidak ada penyanyi masuk di ruangannya, tidak ada penari, semua close. Raja lagi berduka, orang yang dia sayang hari ini dilempar ke gua singa. Lalu pagi-pagi benar, sore itu Daniel dilempar ke dalam gua singa. Alkitab berkata, pagi-pagi benar raja tuh gak tidur semalam-malaman. Subuh-subuh raja bangun dari tempat tidurnya, yang dia datangi pertama gua singa. Karena batu itu sudah ditutup, raja itu berdiri saudara di depan gua singa itu bertanya gini, Daniel, Alkitab berkata suaranya lirih, ya. Dia bilang, Daniel, dia tunggu, kok nggak ada suara. Dia panggil lagi, Daniel, ya. Tiba-tiba Daniel menyaut, iya tuanku raja. Raja bilang, apakah Allah yang kau sembah itu sudah menolongmu? Apakah Allah yang kau puja itu, yang tidak mau kau sangkal namanya itu sudah menolongmu? Dan tiba-tiba Daniel berseru dari dalam, iya raja, Allahku yang sudah aku sembah itu, yang kepadanya aku berdoa sehari 3 kali. Allahku itu yang sudah menyelamatkan aku, dan singa-singa ini tidak memakan aku. Saudara lihat, kita lihat saudara, Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-5, ayat yang ke-14, di sana dikatakan Daniel 6 ayat 14. Ya, Daniel pasal yang ke-6 atau ayat yang ke-15 bisa tayangkan, Daniel 6 ayat yang ke-15. Waktu mereka lapor bahwa Daniel orang yang sudah
harus dihukum mati, Alkitab berkata, setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, ya, dan ia mencari cara untuk melepaskan Daniel. Loh, raja itu masih cari cara loh. Ya, Daniel pasal 6 ayat yang ke-15, ya, multimedianya kurang kopi. Ya. Setelah raja mendengar hal itu dikatakan, maka sangat sedihlah ia. Lalu apa? Ia mencari jalan untuk apa? Melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Raja itu masih terus berusaha cari cara supaya Daniel itu bebas, nggak masuk gua singa. Tapi saudara, apa daya? Ya, hukum udah dibuat, sudah ditok dengan cincin materainya, nggak bisa ditarik. Ada saat-saatnya di hidup ini bahkan orang tuamu nggak bisa tolong kau. Ya, jadi jangan pernah harapkan siapapun yang kau pikir bisa tolong. Andalkan Tuhan. Lalu dikatakan di sana, lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah raja bahwa menurut undang-undang orang Persia tidak ada larangan dan keluaran yang dapat diubah. Mereka bilang, raja jangan macam-macam ya. Nggak ada lagi undang-undang yang bisa kau rubah sekalipun kau tuh raja. Ayat yang berikutnya dikatakan di sana, coba lihat. Ya, ayat selanjutnya dikatakan di sana, saudara. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel. Ya, dikatakan lalu sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Ya, dan berbicaralah saudara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya akan melepaskan engkau. Raja bilang, aku udah nggak bisa. Ya, biar Tuhan yang kau sembah dengan tekun itu aja yang lepaskan engkau. Ya. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin materainya, dan dengan cincin materai itu para pembesar-pembesarnya, supaya dalam hal ini Daniel tidak dapat lagi dibuat perubahan apa-apa. Bayangkan ya, orang itu kalau memang iri hati saudara, dia akan cari cara untuk bunuh engkau, untuk halangi karirmu, untuk lakukan sesuatu agar kalau bisa kau mati. Kenapa kita perlu bergantung sama Tuhan? Karena dunia ini terus berubah. Kita nggak pernah tahu, ada orang-orang, kita ini hidup benar, baik, ada yang suka, ada yang tidak suka. Kita hidup jahat juga, banyak juga yang tidak suka. Ya, karena memang, ya namanya manusia itu, tidak semua orang suka dengar berita keberhasilanmu. Banyak yang nangis waktu dengar kau berhasil. Karena mereka nggak suka memang. Ya, tapi sebaliknya ketika kau sial, banyak akan tersenyum dan tertawa. Inilah kehidupan. Ya. Dan ketika orang nggak bisa tolong, ya udah, ya orang iri hati pengen bunuh, nggak bisa dibuat apa-apa. Lalu ayat yang selanjutnya dikatakan di sana, lalu pergilah raja ke istananya, saudara, dan berpuasalah ia semalam-malaman. Ia tidak menyuruh orang penghibur-penghibur, penyanyi datang, dia tidak dapat tidur. Bayangkan raja nggak tidur loh, nggak makan, nggak ada penyanyi. Biasanya kan malam di istana raja itu rame, Inul diundang, Dewi Persik diundang, nyanyi saudara, Justin Bieber ya. Tapi kali itu raja bilang, nggak, aku lagi sedih. Karena orang yang aku sayang mau dihukum mati. Dan lalu kita berkata, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, raja langsung berdiri dari tempat tidurnya dan dia buru-buru pergi ke gua singa, pengen tahu Daniel itu udah mati. Dia sedih sekali. Ketika ia sampai dekat gua itu, apa dikatakan? Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Pelan-pelan dia ngomong gini, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu sudah sanggupkah ia itu menolong dan melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu Daniel bilang kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Kaget, padahal raja ngomong pelan-pelan, karena dia berharap nggak ada suara pasti. Udah tinggal tulang belulang, udah mati nih. Ternyata dia bilang, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku memang tidak bersalah di hadapan Tuhan. Tidak salah di hadapan Allah, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku juga nggak melakukan kejahatan. Pastikan hidupmu dalam kekudusan, karena waktu kau dianggap Tuhan tidak bersalah, maka pembelaan itu datang dari tangan Tuhan. Ini mati loh, depan mata mati, udah nggak ada jalan, udah nggak ada yang bisa tolong sudah. Tapi Tuhan menolong. Dan dikatakan di sana saudara, Allah telah mengutus malaikatnya. Lalu dengan sukacita, raja memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa kepadanya karena ia percaya kepada siapa? Allah. Amin saudara. Orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Tuhan akan lindungi engkau saudara. Seberapa banyak pun orang ingin menghancurkan hidupmu, saya ini udah mengalami saudara. Orang mau tutup pelayanan saya, suami saya dituduh curi keyboard. Bayangkan model suami saya begini dituduh curi keyboard di gereja. Astagfirullah subhanallah. Benar-benar itu ya kebangetan fitnahnya.
Foto kami ditayangkan di gereja besar di Jakarta, berapa cabang. Orang ini ya sudah tidak lagi pelayanan di gereja ini. Apapun yang mereka lakukan di luar gereja tidak bertanggung jawab. Bayangkan saudara, kami lakukan salah apa? Saya datang sama Tuhan, doa, Tuhan, Engkau tahu aku tidak salah. Engkau tahu suamiku tidak salah, Tuhan. Tapi orang memperlakukan kami seperti ini, Tuhan. Bagianku melepaskan pengampunan. Selanjutnya Tuhan yang bekerja. Dia berkata, saya tutup pintu pelayananmu. Dan setelah itu benar. Semua pelayanan, Bu, cancel dulu. Cancel. Karena yang ngomong ini, seorang yang punya nama, punya jabatan. Bayangkan kami cancel ya Bu, cancel. Kenapa? Enggak, pokoknya cancel aja. Dalam waktu singkat, saya nggak punya pelayanan. Untuk makan aja kami sulit. Waktu itu lagi nyicil rumah, nggak bisa bayar cicilan rumah. Dikejar debt collector. Nggak cukup di situ, debt collector, dia promosiin di semua, dia lihat di Instagram gereja-gereja yang pernah undang Debbie Basir, dia WA semua ke orang-orang itu, orang ini utang nggak bayar. Lalu beberapa gereja itu telepon saya, Bu, Ibu nggak bayar utang ya? Bayangkan saudara, dihancurkan hidup kami, kalau bisa mati sekalian. Dan saya nggak bisa buat apa-apa. Tidak ada satupun yang bisa menolong. Yang saya punya cuma Tuhan. Dengan satu pengharapan saya bilang, Tuhan, Engkau tahu kami tidak bersalah. Tuhan yang tahu hidup kami. Dan Tuhan tidak buta, saudara. Hari ini, semua gereja itu, Bu, boleh pelayanan di gereja saya, udah full. Penuh jadwal saya, maaf. 2 tahun ke depan sudah penuh. Benar, saudara. Waktu Tuhan buka, Tuhan bilang sabar, ada waktunya, aku akan menolong engkau. Tiba-tiba pandemi Tuhan buka, saudara. 2018, Tuhan suruh saya bikin channel YouTube. Ya, saya dapat suara Tuhan, cepat ambil alih dunia media untuk Injil. Kita nggak tahu kalau 2020 akan ada pandemi. Nggak tahu. Saya ambil langkah, kita mulai bikin YouTube di situ. Tiba-tiba 2020 pandemi, Tuhan bilang, karena aku akan memberkati engkau dengan tuhayan bangsa-bangsa. Bahkan berkat bangsa-bangsa, bukan cuma Indonesia, tapi bangsa-bangsa. Orang tutup pintu di Indonesia, aku akan buka. Ayo cepat. Lah saya kan gak ngerti media, saya pergi ke TV-TV swasta, TV kabel yang ada di Jakarta. Saya mau syuting nih, saya dapat visi, Tuhan bilang, ambil dunia media. Oke, Ibu ada uang 60 juta? Bayar dulu. Bikin 10 episode, 1 episode 6 juta. Saya tanya, saya bayar 60 juta, pasti tayang? Belum pasti. Dalam hati saya, uang aja saya nggak ada. Udah gitu kalau ada pun saya pinjem-pinjem mungkin. Tapi nggak pasti tayang ini. Langsung muntaber saya, saudara. Mundur teratur tidak berkabar, muntaber. Biar tahu-tahu sedikit ya, istilah-istilah dari Indonesia. Orang Indonesia itu sangat-sangat kreatif bikin istilah. Ya, maka ubur-ubur ikan lele. Ya, harus tetap bersyukur, Le. Lalu saudara, saya datang disuruh bayar, nggak ada duit saya, apalagi nggak pasti tayang. Ya muntaber sudah, mundur teratur tidak berkabar. Hari ini itu TV, WA saya terus, Bu, kita mau kerja sama dengan Ibu. Ibu yang tentuin berapa kali tayang, minta persembahannya berapa, nanti akan kami pertimbangkan. Saya bilang, maaf, penuh. Tuhan itu kalau ngangkat kita nggak tanggung-tanggung. Akhirnya 2018 kami mulai bikin YouTube. Saya mulai ini, ya Tuhan bukakan begitu gara-gara saya pelayanan ke Bali. Saya lihat ada orang syuting-syuting di restoran situ. Saya tanya, Mas, kamu lagi bikin apa nih? Bikin TV, Bu, di mana? Di YouTube. Oh bisa, bisa. Ya tergantung Ibu punya konten apa. Dalam hatiku biasa aja, keles. Baru nanya aja udah sirik. Memang orang-orang itu banyak sirik, saudara. Ya, sekarang yang dia bikin itu udah tutup. Nggak berkembang. Yang waktu itu dia ngomong ke saya, ya tergantung Ibu memang punya konten apa, biasa aja, nggak usah gitu. Dia nggak tahu saya sedang bawa satu visi Tuhan yang besar. Saya pulang dari Bali, saya bilang ke suami saya tahu YouTube nggak usah bayar. Syuting pakai iPhone bisa, nggak usah pakai studio yang mahal-mahal. Kita cari lightingnya sinar matahari saja. Murah meriah dari Tuhan semua, ya toh. 2018 bikin YouTube. Mulai naik pelan-pelan, tayangin khotbah, lumayan yang nonton. Pas 2020 pandemi, channel saya waktu itu baru 50.000 subscribe-nya. Belum dapat uang lagi dari YouTube waktu itu. Tapi kami cuma setia aja, memang tujuannya Tuhan bilang kan ambil alih dunia media untuk Injil. Tiba-tiba pandemi datang, saudara. Saudara tahu, gereja tutup, semua orang gak bisa ibadah. Ya, channel saya satu hari nambah 1.000 subscribe satu hari. Kok enggak wow ya?
Wow dong. Sudah punya channel belum? Ngerti nggak susahnya cari subscribe? Biar saudara share 10 orang, untung satu yang subscribe. Iya nggak? Ya. Udah share satu video, nonton 2. Itu pun saya sama temen saya udah saya ancam, nonton. Awas. Udah pakai ancaman itu. Iya, saya punya itu saudara di pandemi 1 hari 1000 nambahnya. Padahal YouTube bilang kalau ada channel 1 minggu nambah 1000 tuh hacker. Lah punya saya di hacker malaikat. Hari ini hampir 900.000 subscribe-nya. Saya doa tahun ini 1 juta subscribe, amin. Dan bukan cuma itu, saudara, benar. Tuayan bangsa-bangsa. Bagaimana Tuhan memberkati kami lewat YouTube. Ketika pandemi datang, yang tadinya kita mau jual rumah, mau pulang ke Solo, karena bertahan dengan 3 anak di Jakarta, nggak ada uang, pelayanan tidak ada sama sekali. Waktu pandemi itu saya baru bilang sama suami gini, kita ini terlalu berani percaya Tuhan loh. Nggak ada gaji bulanan ternyata kita. Hidup itu cuma dengan iman. Terlalu berani kita ini. Terus kita sekarang hidup bagaimana? Tapi saya cuma bilang, Tuhan, aku tuh percaya. Ini adegan berbahaya, jangan kau tiru. Hanya dilakukan oleh para ahli saja. Ya, kita benar-benar nggak ada gaji bulanan, bener. Makanya saya nggak bisa kredit apa-apa. Ditanya, ibu mau kredit rumah, slip gajinya ada bu? Enggak. Lalu terus ibu ini datang mau kredit, soalnya saya ini bekerja untuk Tuhan. Tuhan kan tidak terlihat, Pak. Terus gaji saya dengan iman. Terus kata orang banknya gini, maaf bu, bank kami tidak menerima slip gaji dengan iman. Karena kebetulan bos saya tidak beriman. Iya kan saudara, jadi bingung kan. Dan memang ya seperti itu kenyataannya. Tapi ketika pandemi saudara, wow, Tuhan itu genapi benar tuayan bangsa-bangsa dan berkat bangsa-bangsa. Ya, tiba-tiba kami juga akhirnya dimonetisasi itu channelnya, dan tiap bulan kami dapat gaji dari YouTube, puji Tuhan. Ya, nggak usah ditanya berapa, nanti kau syok lagi. Ya, terus tiba-tiba di masa pandemi itu, ya saya ditelepon sama bank, ibu-ibu harus menghadap ke bank. Kenapa ini kok rekening ibu bukan begini loh. Dulu padahal tiap bulan minta maaf itu rekening. Maaf, saldo Anda tidak cukup. Padahal nggak lebaran minta maaf terus. Ya, tapi ketika Tuhan memberkati, ya di tengah masa pandemi, kami yang tadinya mau jual rumah, mau gini-gini, ya nggak jadi saudara, karena Tuhan itu cuma semudah Dia membalikkan telapak tangan, cuma semudah Dia berfirman. Di tengah masa pandemi, akhirnya kami bangun gereja-gereja di desa-desa, kami bantu hamba-hamba Tuhan di pelosok. Bahkan setelah pandemi saya bangun sekolah misi di Bandungan, Semarang, itu Tuhan kasih visi kami sekolahin orang-orang yang mau jadi hamba Tuhan. Dari Papua, dari pedalaman semua, gratis selama 6 bulan. Dalam waktu 7 bulan pembangunan sekolah selesai dengan biaya miliaran yang tidak masuk akal. Tapi saya nggak pernah pakai proposal, saya nggak pernah ngomong, Tuhan yang bekerja. Dan hari ini saudara, saya mau bilang sama kamu, apa yang terjadi di Alkitab itu bukan dongeng. Ya, kalau masih ada kitab boleh ditambah sini, Debbie 1. Saya cerita tentang lo, ini kan tokoh-tokoh ini karena mereka ngalami Tuhan kan. Ya, maka pada tahun 1994 ada seorang yang bernama Debbie berasal dari Poso. Ketika itu dia akan bunuh diri karena dia sudah kehilangan harapan dengan hidupnya akibat dosa. Lo benar nggak saudara? Tapi saat itu dia berkata, Tuhan, adakah engkau di dunia ini? Lalu Debbie 3 ayat 4 berkata, nanti dibilang saya sesat lagi mau bikin Alkitab baru ini ya. Tapi saya cuma mau bilang real, firman Tuhan itu real, Alkitab itu real. Sehingga kau bisa mencatat kisah hidupmu masing-masing, amin. Itu yang dinamakan kitab kehidupan. Kehidupanmu itu yang dicatat. Apakah namamu itu masuk? Ya kalau catatannya cuma begini, Bambang, ada Bambang sini toh? Kalau ada Bambang saya ganti lagi Joni. Ada lagi saya ganti lagi Bejo gitu ya. Bambang 1 adalah seorang hidup bernama Bambang. Tiap hari dia nonton film porno, bersinah. Kalau kisah hidupnya begini nggak dicatat. Kata malaikat bikin kotor, nggak usah dicatat. Makanya pastikan nama kita tuh tercatat dalam kitab kehidupan. Dan itu Alkitab real. Makanya saya tuh nggak pernah bilang Alkitab tuh dongeng. Saudara mungkin baca kisahnya Yusuf ini, saudara udah berpikir, aduh ini kayaknya dongeng ya. Jangan loh saudara, karena hari-hari ini anak-anak muda, apalagi Gen Z ini, banyak yang udah nggak percaya Tuhan. Ya, ada satu anak sekolah minggu di Jakarta, bukan sini.
Pulang sekolah minggu, mamanya bilang, Dek, tadi di sekolah minggu diajari apa? Jadi gini loh, Mam, ceritanya. Gimana? Itu guru cerita ya, Mam. Ketika itu bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu ada laut di depannya. Terus Musa ambil handphone. Terus Musa telepon tentara Israel, lalu datanglah helikopter, Mam. Lalu helikopter mengangkat mereka, menyeberang laut itu dan sampai ke sebelah. Terus mamanya bilang, kayaknya kamu bohong. Karena ceritanya bukan seperti itu. Dia bilang, hello, Mam. Gue ceritain lu aja yang masuk akal, lu gak percaya. Apalagi kalau gue ceritain yang itu guru sekolah minggu bilang, hello, ada jalan di depan, lalu Musa ambil tongkat dan jadi jalan. Hello, please. Apakah menurut lo itu gak gila? Ini loh, anak sekolah minggu sekarang begitu. Dia udah gak percaya firman. Yang lebih parah lagi, ada anak sekolah minggu namanya Yosua. Tiba-tiba dia nangis di ruang sekolah minggu di luar. Bapaknya tanya, kenapa dia nangis, Yosua? Ibu sekolah minggu di dalam bilang, aku yang robohkan tembok Yeriko. Terus mamanya tanya, tapi lu kan nggak lakukan itu kan? Ya enggak, lama bukan aku. Bapaknya bilang, astaga, kayak gitu juga kalian itu ribut. Tinggal tanya aja berapa kerugiannya, papa bangun lagi nanti itu tembok. Mulai dari emaknya, bapaknya, semuanya tidak ngerti firman. Makanya ya hidupnya kayak begitu. Kalian, saya cuma mau bilang, sepinter apapun ilmu yang kamu punya, Alkitab, firman Tuhan itu penuntun hidup yang paling benar, amin. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Ayo.